Akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xiaoyan bisa merasakan ancaman yang sangat kuat dari Kaisar Pemakan Jiwa. Karena langkah keempat tidak efektif, maka Xiaoyan hanya melangkah maju dengan telapak kakinya lagi. Dan langkah kelima dengan cepat mengembun di udara. Sejauh ini langkah kelima tidak bisa dikatakan sebagai batasnya. Tetapi Xiaoyan juga harus menanggung beban tertentu sebelum dia dapat menggunakannya. Tentu saja jika dia menambahkan kekuatan inti Guntur Void, maka bukan tidak mungkin untuk menggunakan langkah keenam. Oleh karena itu Xiaoyan menggertakkan giginya dan tidak ada gunanya menunda lebih lama lagi. Lebih baik menggunakan metode yang lebih langsung. Dan ini juga saat yang tepat untuk menguji batas penggunaan teknik penggabungan tubuh dengan avatar Yuan Shen. Segera dengan pemikiran Xiaoyan, inti Guntur Void mengalir di sekujur tubuhnya. Setelah menambahkan inti Guntur Void ini, kekuatan fisik Xiaoyan jauh lebih kuat. Bagi Xiaoyan, pertarungan adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan. Dan jelas bahwa memang demikian halnya saat ini. Xiaoyan melakukan teknik penggabungan tubuh dengan Yuan Shen. Dan dengan resu dari kekuatan fisik yang kuat dari avatar Yuan Shen, maka 7 langkah dewa pembunuh yang ditampilkan pasti lebih kuat. Bahkan lebih kuat jika dibandingkan ketika tubuh utama Xiaoyan mengaktifkan langkah ketujuh. Tapi setelah bergabung dengan avatar Yuan Shen, Xiaoyan paling banyak hanya menggunakan langkah kelima. Dan langkah keenam ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menggunakannya. Sebelum hantu pembunuh muncul, suara menderu terdengar lagi dari kehampaan. Seolah-olah dua monster besar sedang turun dengan cepat. Pada saat ini tepat ketika langkah kelima baru saja muncul, terlihat langkah keenam yang lebih padat juga mengembun di udara. Memancarkan fluktuasi energi yang sangat menakutkan. Dan kemudian muncul dengan keras ke bawah. Tidak peduli berapa banyak trik yang kamu miliki. Hari ini kalian tidak bisa bertahan dalam formasi hantu 6 rodaku. Kalian berani merampas tubuh kaisar ini. Maka kaisar ini akan menghancurkanmu sampai mati. Terutama untukmu Sampa Cimi, teriak kaisar pemakan jiwa yang berada di dalam kabut hitam. Kaisar pemakan jiwa mengeluarkan raungan marah. Begitu raungan itu keluar, jiwa Cimi yang berada di tubuh avatar pemakan jiwa juga terkejut. Apaan ini? Kenapa kamu masih menyimpan dendam padaku? Ucap jiwa Cimi yang awalnya merasa bukan urusannya, tapi sekarang dia mau tidak mau menjadi sedikit khawatir. Lagi pula jika Xiaoyan benar-benar dikalahkan, maka dia pasti akan ditangkap. Mendengar kata-kata kaisar pemakan jiwa barusan, sepertinya kebencian terhadapnya lebih berat daripada terhadap Xiaoyan. Tentu saja hal ini tidak mengherankan. Lagi pula hilangnya tubuh kaisar pemakan jiwa memiliki hubungan yang besar dengannya. Bahkan jika Xiaoyan tidak berpartisipasi, maka tubuh kaisar pemakan jiwa akan tetap dirampas oleh jiwa Cimi. Aku tidak menyangka idiot ini diam-diam mempersiapkan gerakan sebesar itu. Hehehe, tapi aku tahu kelemahannya. Melalui formasi ini, bahkan jika dia memiliki banyak sarana dalam formasi, itu tidak cukup membunuhku. Tunggu sampai waktuku tiba. Ucap dalam hati jiwa Cimi mencibir. Rencananya sangat tersembunyi sehingga bisa dikatakan tidak memiliki kekurangan. Jelas ini berkaitan langsung dengan kekuatan bintang yang terkandung di dalam mayat keabadian fisik. Pada saat ini jiwa Cimi ada di avatar pemakan jiwa Xiaoyan. Menonton seluruh situasi pertempuran dengan tidak tergesa-gesa. Ia tidak berniat untuk terlibat pada saat ini. Lagi pula dia juga ingin melihat metode lain apa yang dimiliki Xiaoyan. Formasi. Maka itu hanya dapat dianggap bahwa kamu tidak beruntung. Ucap Xiaoyan. Pada saat ini langkah ke-6 telah mendarat dengan suara gemuruh yang menyebar. Di sisi lain, kaisar pemakan jiwa juga melambaikan tangannya. Dan jutaan jiwa di depannya langsung berubah menjadi cakar hitam yang menghadapi langkah ke-6 Xiaoyan. Kekuatan yang kuat dari keduanya bersaing satu sama lain. Dan cakar hitam yang dibentuk oleh jiwa yang tak terhitung jumlahnya mampu bersaing dengan langkah ke-6 Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut ketika melihat ini. Dengan formasi besar yang telah menelan semua makhluk hidup di pulau itu, dan ditambah dengan kemahiran kaisar pemakan jiwa dalam menggunakan jiwa, bahkan langkah ketiga dari keabadian kaisar tidak akan bisa menandinginya. Namun selama itu adalah formasi, maka Xiaoyan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Ini karena masih ada tahanan roh di sisinya. Xiaoyan memasukkan telapak tangannya ke dalam lengan jubahnya. Dan kemudian mendengar suara menggerutu yang tak lain adalah tahanan roh. Xiaoyan sudah terbiasa dengan lidahnya yang beracun. Ini karena meskipun tahanan roh selalu berbicara kasar kepadanya, tetapi dia tidak berani berbuat apa-apa. Setidaknya setiap kali Xiaoyan memintanya untuk bergerak, bahkan jika wajahnya penuh keengganan, dia masih dengan patuh mematuhi Xiaoyan. Dan membantu Xiaoyan untuk menerobos banyak formasi hebat di sepanjang jalan. Tuan kejam 1000 pisau. Apa yang kamu ingin aku lakukan lagi?
ucap tahanan roh dengan wajah kesal. Hancurkan formasi ini dalam setengah batang dupa, ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Dan tahanan roh sangat marah ketika mendengar kata-kata itu. Namun tepat ketika tahanan roh akan berbicara, tiba-tiba saja Xiaoyan berkata lagi. Dengan kekuatanmu yang sangat kuat ini, kupikir formasi tingkat ini seharusnya tidak membutuhkan waktu setengah batang dupa, bukan? Ucap Xiaoyan. Sanjungan itu membuat tahanan roh tiba-tiba sangat bangga sehingga pantatnya naik ke langit. Dia mencibir 2 kali lalu berkata, itu wajar. Formasi tingkat rendah seperti itu tidak layak disebutkan di depan master ini. Tuan 1000 pisau, aku bisa menghancurkannya dalam hitungan menit. Ucap tahanan roh dengan percaya diri. Dan Xiaoyan tersenyum ketika mendengarnya. Kalau begitu aku akan menyerahkan formasi ini kepadamu. Ucap Xiaoyan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia bergerak menuju kaisar pemakan jiwa di ujung. Dan meninggalkan tahanan roh yang masih bahagia. Sedikit pujian dari Xiaoyan segera membuat pantatnya membumbung ke langit. Kali ini dia sangat bersedia untuk membantu Xiaoyan. Matanya yang besar terbuka dan seberkas cahaya biru melesat keluar dari matanya. Setelah itu seluruh formasi besar tampak mustahil untuk disembunyikan di bawah cahaya biru tahanan roh. Pada saat yang sama ketika Xiaoyan bergerak, dia mengeluarkan penguasa Suan di belakangnya. Api guntur mengalir ke tubuh penguasa Suan dengan gila-gilaan. Kemudian dengan kekuatan fisik yang kuat dari avatar Yuan Shen, Xiaoyan mengayunkan tangannya lalu menebas ke arah kaisar pemakan jiwa di dalam kabut hitam. Tebasan penguasa api guntur. Hancurkan untukku, teriak Xiaoyan. Tebasan penguasa Suan Xiaoyan tidak biasa. Nyala api yang terkandung di dalamnya adalah jantung api. Dan kekuatan guntur yang terkandung di dalamnya adalah inti guntur. Ketika kedua objek ilahi digabungkan bersama, maka kekuatan yang meletus menjadi tak tertahankan. Tebasan ini bahkan bisa merobek langit dan bumi. Segera jeritan melengking terdengar ketika mayat hidup itu menyentuh api guntur Xiaoyan. Melihat ini, kaisar pemakan jiwa melambaikan tangannya. Dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya langsung menyapu ke arah Xiaoyan. Bukankah itu hanya jiwa-jiwa? Jangan lupa bahwa aku juga memilikinya. Ucap Xiaoyan berkata dengan suara dalam. Setelah berbicara, avatar pemakan jiwa tersapu bersama. Dan jutaan jiwa dari tubuhnya juga tersapu pada waktu yang bersamaan. Mereka bersaing dengan jiwa milik kaisar pemakan jiwa. Sementara itu Xiaoyan mengambil kesempatan ini untuk segera mendekati kaisar pemakan jiwa. Karena kamu bertekad untuk mencari kematian, maka aku akan mendatangkan kematian kepadamu. Ucap kaisar pemakan jiwa mendengus dingin. Dia menjulurkan telapak tangannya ke dalam kabut hitam di depannya. Dan ketika dia menariknya kembali, dia sudah memegang pedang yang memancarkan aura hitam. Ini adalah pedang pemakan jiwa. Tebasan ini bisa memotong tubuh dan juga jiwa. Hari ini aku akan menunjukkan padamu kekuatan yang sebenarnya dari pedang pemakan jiwaku. Ucap kaisar pemakan jiwa. Xiaoyan mengerutkan keningnya dan menatap kaisar pemakan jiwa dengan tatapan dingin. Sepertinya aku harus menangkapnya kemudian mencari informasi dari melacak jiwa. Kalau tidak, bahkan jika aku sudah mengambil avatar pemakan jiwa ini, aku tidak akan bisa mengeluarkan kekuatannya. Gumam Xiaoyan. Meskipun tubuh avatar pemakan jiwa memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi Xiaoyan tidak tahu cara yang tepat untuk menggunakannya. Sehingga dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sama seperti avatar Yuan Shen. Meskipun dia sudah mahir menggunakannya, tetapi dia masih belum bisa mengeluarkan kekuatan sesungguhnya dari avatar Yuan Shen. Justru karena inilah Xiaoyan sangat berharap untuk menemukan pendahulu yang masih hidup dari klan Yuan Shen. Jika pendahulu itu bisa membimbingnya, maka kekuatan avatar Yuan Shen yang sebenarnya bisa ditunjukkan di tangan Xiaoyan. Ketika Xiaoyan melacak informasi dari jiwa Qimi di masa lalu, Xiaoyan tidak tahu apakah itu disengaja atau apakah Qimi hanya tahu sedikit tentang Yuan Shen. Sehingga Xiaoyan hanya mendapat sedikit informasi tentang Yuan Shen dan hanya mengerti metode kultivasi dasarnya. Dia tidak tahu tentang yang lainnya. Oleh karena itu sekarang setelah berebut tubuh kaisar pemakan jiwa, dia tidak ingin mengalami hal yang sama seperti nasib avatar Yuan Shen. Jadi Xiaoyan tidak akan melepaskan kaisar pemakan jiwa dengan mudah. Sebelum Xiaoyan membunuhnya, dia harus memastikan terlebih dahulu tentang tubuh pemakan jiwa secara terperinci. Tentu saja dengan kekuatan kaisar pemakan jiwa saat ini mungkin bukan tugas yang mudah untuk mengalahkannya. Jika dia tidak menggabungkan tubuh avatar Yuan Shen dan tubuh avatar pemakan jiwanya, Xiaoyan akan sangat kesulitan untuk melawannya. Pada saat ini Xiaoyan sudah melambaikan penguasa Suan dan menabrak kaisar pemakan jiwa. Kaisar pemakan jiwa menebaskan pedang hitam dengan satu tangan dan menghadapi penguasa Suan Xiaoyan yang dipenuhi api guntur. Dalam sekejap api guntur meletus dari penguasa Suan. Itu langsung menyapu dan menyelimuti kaisar pemakan jiwa. Namun kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya segera mengelilingi kaisar pemakan jiwa. Dan kabut hitam yang dibentuk oleh jiwa yang tak terhitung jumlahnya seperti ngengat yang menekan api guntur Xiaoyan.
Kekuatan fisikmu memang sangat kuat. Tapi apakah hanya ini yang kau punya? Ucap Kaisar Pemakan Jiwa. Begitu suara Kaisar Pemakan Jiwa jatuh, energi hitam melonjak dari pedang pemakan jiwa di tangannya. Dan kemudian dengan gelombang tiba-tiba itu penguasa Suan Xiaoyan langsung terpental ke belakang. Kaisar Pemakan Jiwa benar-benar menggunakan kekuatan jiwa-jiwa ini. Meskipun itu tidak berasal dari tubuhnya, tetapi kekuatannya saat ini tidak lebih lemah sedikit pun dari Xiaoyan. Dan bahkan lebih kuat. Tentu saja sumber dari semua kekuatannya berasal dari puluhan juta jiwa di belakangnya. Melihat Xiaoyan yang terpental ke belakang, Kaisar Pemakan Jiwa sekali lagi mengangkat pedang di tangannya. Dan kabut hitam yang dibentuk oleh jiwa yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arah pedangnya itu. Kemudian Kaisar Pemakan Jiwa mengayunkan pedang pemakan jiwa dan menebas lurus ke arah Xiaoyan. Terlihat garis hitam memanjang di sepanjang bilanya hingga ratusan kaki. Bahkan energi hitam yang mengerikan itu langsung memotong kehampaan menjadi dua. Dalam sekejap tubuh Xiaoyan langsung ditembus oleh energi hitam itu. Garis darah muncul di tubuhnya dan kemudian darah merah menyembur keluar. Bahkan dengan penggabungan tubuh bersama avatar Yuan Shen, Xiaoyan masih bisa ditembus oleh tebasan ini. Xiaoyan segera menstabilkan sosoknya. Luka di tubuhnya sangat mengejutkan. Tapi untungnya tubuh fisik yang kuat juga disertai dengan ketahanan yang kuat. Selama jantungnya tidak terluka secara alami, cederanya bisa sembuh dengan hanya beberapa tarikan nafas. Di depan pedang pemakan jiwaku, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisikmu, itu tidak akan berguna. Ucap Kaisar Pemakan Jiwa. Xiaoyan menatap luka di tubuhnya yang sudah sembuh. Dan ada gas hitam yang meluap dari lukanya. Tebasan ini bukan karena betapa tajamnya, tetapi karena Kaisar Pemakan Jiwa telah mengubah jiwa menjadi pedang energi yin. Dan tebasan ini mengandung energi yin yang kuat yang hanya dapat dimiliki oleh puluhan juta jiwa di belakangnya. Apakah ini kekuatan sejati yang terkandung dalam jutaan jiwa? Gumam Xiaoyan sambil melihat aura hitam di tubuhnya. Kekuatan dahsyat yang ditampilkan oleh Kaisar Pemakan Jiwa juga membuat Xiaoyan semakin tertarik. Meskipun dia dirugikan oleh Kaisar Pemakan Jiwa saat ini, tetapi cara Kaisar Jiwa menggunakan jiwa-jiwa secara sempurna benar-benar membuat Xiaoyan mengerti kehebatannya. Setelah serangan singkat ini, Xiaoyan tidak memiliki niat untuk mundur di matanya. Sebaliknya, semangat juangnya secara bertahap menjadi lebih kuat. Selama periode ini, Xiaoyan tidak menggunakan kekuatan dari avatar pemakan jiwa miliknya. Ini karena dia benar-benar ingin mempelajari teknik jiwa yang dikeluarkan Kaisar Pemakan Jiwa. Setelah jeda singkat, dia berubah menjadi pelangi panjang dan melesat ke arah Kaisar Pemakan Jiwa. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, bayangan penguasa Suan menutupi Kaisar Pemakan Jiwa. Di sisi lain, kilatan energi hitam juga melesat dari Kaisar Pemakan Jiwa. Segera energi hitam itu dan lautan api guntur meletus di udara. Dan kegelapan dari seluruh kehampaan tampaknya terhalau di bawah nyala api Xiaoyan. Jika kamu memiliki teknik lain, maka gunakan saja, ucap Xiaoyan. Suara itu jatuh ke telinga Kaisar Pemakan Jiwa. Kata-kata ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan baginya. Kalau begitu aku akan memenuhi semua permintaan kasarmu, ucap Kaisar Pemakan Jiwa mendengus dingin. Pedang pemakan jiwa di tangannya berubah menjadi gumpalan udara hitam yang menghilang di dalam kabut hitam. Pada saat yang sama, Kaisar Pemakan Jiwa membentuk segel tangan dan kemudian sebuah bola hitam muncul di depannya. Segera dia mengulurkan telapak tangannya dan memasukkannya ke dalam bola hitam. Dan raut wajahnya mengungkapkan rasa sakit yang luar biasa. Namun suara gemuruh yang mengerikan segera terdengar di saat berikutnya. Setelah itu, Kaisar Pemakan Jiwa melemparkan bola hitam ke dalam kehampaan. Dan bola hitam itu langsung meledak dalam sekejap, membentuk lingkaran lapisan hitam yang menutupi segala sesuatu di sekitarnya. Xiaoyan melihat sekelilingnya lagi. Semua pulau serta benua di bawahnya sudah tertutupi oleh kabut hitam. Pada saat berikutnya, apa yang memenuhi telinga Xiaoyan adalah jeritan jiwa yang tak terhitung banyaknya. Aku ingin melihat apakah tubuh fisikmu yang kuat itu bisa melawan alam domain yin yang dibentuk oleh puluhan juta jiwaku, ucap Kaisar Pemakan Jiwa. Sosok pemakan jiwa juga menghilang dari pandangan. Hanya suaranya yang dapat didengar. Xiaoyan merasakan bahwa seluruh tubuhnya terbungkus oleh dinginnya es. Dan perasaan yang sangat dingin ini sesuatu yang dihasilkan oleh alam domain yin. Pada saat ini seolah-olah Xiaoyan adalah matahari yang tenggelam ke bagian terdalam lautan. Meskipun dia memancarkan energi yang dari nyala api yang sangat panas, dia tetap merasa tidak berdaya. Dan energi yin itu dengan paksa mencoba memadamkan api di tubuhnya. Di bawah kekuatan semacam ini, jika kekuatan fisik tidak cukup kuat, kemungkinan besar seseorang akan terkoyak sampai mati. Dan tubuh fisik juga akan direduksi menjadi benda mati di bawah pengaruh energi yin. Tentu saja Kaisar Pemakan Jiwa jelas meremehkan Xiaoyan. Ini karena Xiaoyan bisa dikatakan sebagai matahari sungguhan. Matahari yang bisa menghalau semua energi dingin di kegelapan. Alam domain yin. Menarik, aku hampir memahaminya.
Kalau begitu selanjutnya izinkan aku menunjukkan kepadamu bahwa jika kamu memiliki kegelapan absolut, maka aku akan memiliki cahaya absolut, ucap Xiaoyan. Segera dua jenis api muncul secara bergantian, dan rasa dingin yang menusuk kulitnya langsung terhalau. Bagaimanapun juga 3 jantung api di tubuh Xiaoyan bukanlah lelucon. Segel tangan Xiaoyan bergerak dengan cepat pada saat ini. Tetapi hanya nyala api hitam dan ungu yang muncul di telapak tangannya. Jelas Xiaoyan sengaja memadatkan teratai api Buddha hanya dengan api abadi dan api iblis. Tentu saja tanpa partisipasi Bayan maka kekuatan teratai api Buddha akan sangat berkurang. Namun inilah yang diinginkan Xiaoyan. Itu karena jika teratai api Buddha yang dipadatkan oleh 3 jantung api digunakan, dia khawatir bahwa Kaisar Pemakan Jiwa akan langsung dihancurkan menjadi abu dalam sekejap. Jika Kaisar Pemakan Jiwa dimusnahkan, maka Xiaoyan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mengeksplorasi kekuatan avatar pemakan jiwanya. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak ingin membunuh Kaisar Pemakan Jiwa secara langsung. Dengan kata lain, Xiaoyan ingin mengambil memori jiwanya sebelum membunuhnya. Lagi pula yang terbaik adalah mempelajarinya dari seseorang yang memiliki pengalaman langsung. Dan itu lebih cepat daripada meraba-raba sendiri. Belum lagi Xiaoyan tidak punya waktu untuk memahami avatar pemakan jiwanya. Jadi ingatan Kaisar Pemakan Jiwa sangatlah penting bagi Xiaoyan. Pada saat ini teratai api Buddha 2 warna muncul di telapak tangan Xiaoyan. Dan aura yang dipenuhi kekuatan destruktif menyebar dari teratai api. Nyala api yang membentuk teratai api Buddha bukanlah nyala api biasa, tetapi kombinasi dari 2 jantung api. Justru karena inilah teratai api Buddha Xiaoyan mengandung kekuatan penghancur mutlak. Xiaoyan dengan lembut mengangkat tangannya, dan teratai api Buddha perlahan melayang di kegelapan kehampaan. Itu setenang bunga teratai yang indah, yang tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Tapi ini hanya di permukaan, dan pada intinya mengandung kekuatan dahsyat yang tak terbayangkan. Xiaoyan mengucapkan kata-kata sederhana dari mulutnya. Angry Buddha Lotus Flame meledak. Gumam Xiaoyan. Kemudian terlihat teratai api Buddha 2 warna di ujung yang jauh tiba-tiba mandek. Dan nyala api dari 2 warna berputar dengan cepat di dalamnya. Seolah-olah saling berkejaran dalam lingkaran. Dan akhirnya mereka bertabrakan selama rotasi yang sangat cepat. Teratai api membengkak hingga 10 kaki dan 100 kaki dalam sekejap. Tetapi pada saat berikutnya ia kembali menyusut menjadi seukuran telapak tangan. Semakin kecil dan kemudian berubah menjadi titik cahaya yang tiba-tiba berkedip. Dan dalam sekejap cahaya api menghilangkan kegelapan. Dan segala sesuatu di sekitarnya termasuk ketiadaan langsung terkoyak. Adapun alam domain yin yang kuat itu juga didorong di bawah api abadi dan api iblis. Lapisan lautan api terus menyebar. Namun domain yin Kaisar Pemakan Jiwa juga sangat kuat. Biasanya lautan api Xiaoyan akan menyebar hingga ratusan kaki. Tetapi kali ini kekuatan teratai api Buddha Xiaoyan dibatasi oleh alam domain yin. Dan kekuatannya ditekan. Namun di bawah nyala api yang tak berujung itu energi yin masih tidak tahan dengan energi destruktif. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobah sampai akhir ya. Sampai jumpa.